Selamat pagi anak-anak, namo Sang Yang Adi Budaya, namo Budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Sang Tiratana, Buddha, Dharma, dan Sangha. Oke. Bagaimana liburnya anak-anak selama di rumah? Apakah anak-anak semua belajar? Oke, pada pertemuan kita kali ini kita membahas tentang submateri kita yang terakhir di bab 4, yaitu belajar lemah lembut dan baik hati. Oke anak-anak, kita langsung mulai aja ya. Belajar lemah lembut dan baik hati artinya belajar berbudi baik, yaitu memiliki sikap dan tingkah laku yang terpuji. Orang yang lemah lembut penuh cinta kasih dan kasih sayang dalam berperilaku. Berperilaku lemah lembut dan baik hati memiliki banyak manfaat, misalnya menyejukkan, menjauhkan diri dari permusuhan, menginspirasi orang lain untuk berbuat baik, dan mendatangkan ketenangan hati. Nah, di sini ya anak-anak, jadi manfaatnya sangat banyak, luar biasa sekali ya. Belajar lemah lembut dan baik hati, terutama kita harus lemah lembut kepada orang yang lebih tua, apalagi kepada orang tua kita yang sudah membesarkan kita dari kecil sampai sekarang ya. Kita tidak boleh melupakan jasa-jasa orang tua juga ya. Oke anak-anak, kita langsung ke materinya. Dalam pembelajaran kita hari ini tentang belajar lemah lembut dan baik hati, ada dikisahkan oleh kisah Raja Gajah yang baik hati di dalam Jataka 72 ya. Pada suatu ketika Bodhisattva dilahirkan sebagai seekor gajah. Gajah tersebut berwarna putih cemerlang dan bersinar bagaikan perak yang dipoles. Kakinya mengkilap seperti sebuah kayu yang divernis. Mulutnya merah, bola matanya sangat mengagumkan, bersinar dalam 5 warna, yaitu biru, kuning, merah, putih, dan merah tua. Keindahan yang luar biasa tentang gajah yang istimewa ini dibarengi oleh keluhuran budinya yang jujur, bijaksana, sabar, murah hati, penuh cinta kasih, memiliki keyakinan yang benar, dan tidak melekat dengan apa yang dimilikinya. Sifat-sifat ini telah dipraktikannya sejak kehidupan lampaunya yang tak terhingga. Nah, di sini sudah jelas ya, Nak. Jadi sifat-sifatnya itu dipraktikkan sejak kehidupan masa lampaunya, sebelum saat ini, berarti kehidupan yang lalu ya. Kemudian karena kebajikannya itu, ia dikenal dengan nama Raja Gajah yang baik hati. Ketika gajah ini dewasa, semua gajah lainnya yang berada di hutan datang untuk mengikuti dan melayaninya. Tidak lama kemudian pengikutnya berjumlah 80.000 ekor gajah. Sayang sekali karena jumlah gajah yang begitu besar, begitu banyak ya Nak, membuat mereka mendapat banyak gangguan, sehingga untuk dapat hidup lebih tenang, ia memisahkan diri dari kawan itu dan hidup sendiri di hutan terpencil. Pada suatu ketika, Raja Gajah ini mendengar isakan seorang pengelana yang tersesat dan ketakutan di hutan itu. Sambil berjalan perlahan ke arah pengelana itu, Raja Gajah bertanya, "Wahai manusia, mengapa kamu berkeliaran tanpa tentu arah? Dan
berteriak penuh kepanikan. "Oh Tuan Gajah," jawab lelaki itu, "saya kehilangan arah, tersesat penuh keputusasaan, dan saya takut jika saya mati karenanya." Lalu Bodhisattva mengajaknya ke tempat tinggalnya. Raja Gajah menjamunya dengan buah-buahan terbaik dan kacang-kacangan, membuatnya nyaman dan terhibur. Setelah beberapa hari, apakah yang terjadi? Raja Gajah berkata bahwa, "Sahabatku, jangan khawatir, saya akan membawamu ke perkampungan. Duduklah di punggungku." Kemudian Raja Gajah mengantarnya menuju perkampungan tempat tinggal manusia. Setelah keluar dari hutan yang lebat, dan mendekati jalan menuju Benares, Raja Gajah yang baik hati ini berpesan, "Sahabatku, susurilah jalan ini menuju Benares." Beliau berkata begitu. Ditanya ataupun tidak, tolong jangan katakan kepada siapapun tempat tinggalku. Selesai mengucapkan kata-kata perpisahan, gajah berbudi baik itu kembali menuju tempat tinggalnya yang tersembunyi dan aman. Oke anak-anak, baik. Jadi begitulah ceritanya tentang kisah Raja Gajah yang baik hati. Anak bisa mengambil makna dalam cerita tersebut, makna yang positif bisa diserap dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk materi ini sangat berhubungan erat dengan sopan santun, sopan santun kita kepada orang-orang yang lebih tua, apalagi orang tua kita sendiri, kita harus baik kepada mereka. Caranya bagaimana? Caranya kita harus memberikan pelayanan yang terbaik gitu. Kita harus bisa melayani orang tua kita. Karena apa? Kita sudah banyak dilayani sejak kecil. Kita harus tahu budi juga bisa membalas budi, karena sungguh berat sekali untuk membalas budi, apalagi kepada orang tua. Kalau orang tua sedang sakit, kita harus bisa merawatnya, apapun pekerjaan di rumah, sebisa mungkin dibantu. Kalau bisa, sekarang kan anak-anak udah mulai beranjak dewasa, jadi anak-anak bisa belajar dari sekarang bagaimana cara memasak, cara nyapu gitu, cara mengepel. Melakukan pekerjaan rumah itu kan nanti anak-anak sudah terbiasa, pasti akan terasa ringan karena sudah terbiasa bekerja. Itu kan pekerjaan yang tidak cukup berat gitu. Oke, begitu ya anak-anak. Oke, dalam pembelajaran ini adalah penyampaian dari materi terakhir saya di bab 4, bab terakhir ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala dukungan partisipasinya dari pertemuan awal kita berkenalan sampai akhir saat ini. Saya sangat mengucapkan terima kasih banyak, dan saya mohon maaf sekali apabila selama saya mengajar di pembelajaran daring ini banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anak sekalian, ataupun ada yang merasa tersinggung. Saya dengan kerendahan hati mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada orang tua wali murid, saya juga ucapkan mohon maaf apabila selama saya mengajar dalam beberapa hari yang lalu banyak WA dari saya yang mungkin mengganggu di luar dari pembelajaran,
karena itu di luar jam, jadi saya mohon maaf juga kepada orang tua wali murid. Saya bisa dimaafkan. Ya, saya berpesan kepada anak-anak sekalian tetap belajar dari rumah, tetap semangat, jangan bosan-bosan untuk belajar, dan rajinlah belajar apapun pelajarannya, karena ilmu itu harus kita kejar, ya. Kita harus banyak belajar supaya kita nanti menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Apabila nanti ada pertanyaan mengenai tugas atau materinya kurang jelas, bisa dipertanyakan di WA pribadi. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.